Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas bahasa Indonesia kelas 10 bab 2, yaitu mengungkapkan kritik lewat senyuman. Pembahasan pertama adalah A. Mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. 1. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Teks anekdot juga biasanya membahas orang penting atau terkenal dan tentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya atau nyata. 2. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot ada 3, yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi adalah membandingkan antara dua kriteria dengan kenyataan, baik dari segi struktur, isi atau bahasa yang terdapat dalam teks, atau ejaan, kosakata, dan struktur kalimat. 3. Ciri-ciri teks anekdot. 1. Mampu menghibur dan membuat tertawa. 2. Memiliki sifat menggelitik. 3. Memiliki sifat menyindir. 4. Memiliki tujuan tertentu. Dan yang kelima, bisa juga menceritakan tentang karakter manusia dan hewan. Pembahasan kita yang kedua adalah menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan. Sebagai teks yang berisi fenomena sosial yang benar-benar terjadi di masyarakat, anekdot tidak dapat lepas dari keakuratan sumber informasi atau fenomena yang diangkat. Kita harus memiliki sumber informasi yang memadai agar dapat menentukan apakah informasi yang disampaikan berupa fakta, opini, atau asumsi. Dengan membandingkan beberapa informasi yang kita dapatkan, kita dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan bertanggung jawab saat menyampaikan kritik. Pembahasan yang terakhir adalah C. Menyampaikan kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik. Yang pertama, kalimat kompleks. Kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Kalimat macam ini ditandai dengan anak kalimat dan induk kalimat. 2. Konjungsi. Kata penghubung yang menyambungkan anak kalimat dan induk kalimat. Konjungsi juga dapat dipakai untuk menyambung satu kalimat dengan kalimat lain. 3. Pertanyaan retoris adalah majas yang berupa pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. 4. Majas sindiran. Majas sindiran merupakan kelompok majas yang mengungkapkan maksud atau gagasan dengan cara menyindir. Majas sindiran terdiri 3 macam, yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. Pertama, majas ironi. Ironi adalah gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya dengan maksud menyindir. Yang kedua, majas sinisme. Sinisme adalah gaya bahasa berupa ejekan atau sindiran menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung dengan setulus hati. Yang terakhir adalah majas